Halo Mas Bro, balik lagi dengan PTSnet. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program Micbotam ya. Jadi program Micbotam ini digunakan untuk penjualan voucher, sebenarnya khusus voucher. Jadi kita lihat dulu Micbotam. Oh sorry. Jadi versi aslinya Micbotam ini yaitu yang dibagikan ya, itu versinya 1.8.1 atau Krakatau 1.8. Ini saya rubah untuk bisa mengakses PPPoE ya. Jadi untuk klien rumahan, apa yang saya rubah yaitu, tapi sebelumnya saya izin kepada pemilik Micbotam ya. Saya hanya merubah sedikit untuk keperluan kita sebagai RT RW net. Jadi di menu Micbotam yang sudah saya mute, kok lalat? Oh iya sudah. Jadi di menu admin, ini kan menu biasa ya, menu admin ini sudah ada memang. Sedangkan yang saya rubah adalah menu PPP, jadi penambahan menu PPP, yaitu add PPPoE untuk menambah, del untuk menghapus, bayar untuk membayar klien-klien kita ya. Jadi sistemnya itu otomatis, jadi dia akan terhapus, terisolir pada tanggal, kalau saya ya pada akhir bulan ya, tanggal 30 ya 30, bulan itu 31 ya 31, 28 ya 28. Jadi dia isolirnya tidak memblokir atau mendelete. Kalau diblokir itu kan ada sistem di Mikrotik akan menampilkan di lognya itu ya, error ya. Nah itu kan tidak enak dilihat kan. Jadi saya merubahnya menggunakan firewall IP, firewall, address list, isolir list. Jadi semua klien yang sudah melewati masa atau istilahnya belum bayar, dia masuk ke isolir, jadi dia diblokir. Menunya seperti apa? Saya contohkan satu-satu ya. Kita mulai dengan add PPPoE. Jadi di sini ada menu add PPPoE. Dia akan menyuruh kita setelah add PPPoE, di situ ada nama user dan sandi. Jadi nama user dan sandi, misalnya 111 untuk user, passwordnya 1122. Kita add. Nah setelah itu dia akan memilih, jadi profilnya itu otomatis diambil dari Mikrotik. Profilnya paket apa? Misalnya saya kasih dia paket 200. Oke, berhasil ditambahkan ya. Kita lihat di PPPoE. Script. Nah, sudah ada kan? Paket 200. Komentarnya adalah berarti tanggal 2025 tanggal 7 bulan 7 tanggal 31, jika dia belum bayar dia akan mati otomatis. Jadi pembayarannya mati otomatis, saya belikan tenggang waktu di akhir bulan. Misalnya sekarang tanggal 4,
Jadi dia bayar, enggak bayar, oke lah, kita kasih waktu 1 bulan berjalan. Jika belum bayar juga mati gitu. Untuk klien yang tidak ingin ditambahkan, jadi istilahnya klien-klien itu khusus lah, misal rumah tetangga kan gak enak toh, atau rumah saudara lah, jadi komentarnya ini kita hapus. Jadi dia akan men-skip yang tidak ada komentarnya, atau komentarnya tidak sesuai dengan tanggal ini gitu ya. Setelah itu menu apa ini, del PPP. Oke, del PPP spasi nama yang kita buat tadi 5 ya. Oke, jadi script yang kita hapus itu yang kita buat tadi itu sudah terhapus otomatis. Ini kan 61 kan. Lanjut, kita mau lihat bayar misalnya. Nah ini enak, jadi misalnya bayar rumahku sendiri nih. Nah, jadi di komentar itu kosong. Jadi saya tidak ingin rumahku mati tiba-tiba karena lupa bayar. Jadi pelanggan ini aktif. Jadi karena tidak ditemukan, dia diisolir kan. Dia akan menambah masa aktif sampai tanggal 30 bulan ini. Apakah setuju? Ya proses. Kalau enggak ya batal. Misal batal. Misal sekarang bayar. Ini yang klien isolir lama ya. Nah, masa aktif 2023 bro, gak bayar. Pembayaran terlambat, wifi sudah diisolir. Jadi pembayaran terlambat maksudnya yo lewat 2 bulan sudah lewat 1 hari aja udah dibilang terlambat gitu. Sedangkan wifi sudah isolir akan aktif jika lanjut. Jadi sampean tinggal kalkulasi berapa pembayaran tunai yang harus diberikan. Jika setuju dia otomatis langsung aktif wifi-nya. Jadi dia tidak membebani mikrotik di log, tidak ada. Cancel aja, jangan aktif wifi-nya. Misalnya sekarang satu lagi, misalnya ini toh, bayar pria. Setiap user saya pakaikan nama ya, jadi supaya enak. Kalau misalnya teman-teman isi dengan nomor atau nomor nick itu terserah. Ini klien membayar sebelum jatuh tempo, jadi jatuh temponya ini masih tanggal 30. Jadi misalnya dia bayar lagi nih, woi tak bayar lagi udah, takutnya saya enggak sempat nih bayar, aktifkan ya proses, makanya dia berubah sampai tanggal 31. Ini tak contohkan, proses pembayaran diproses dan berhasil. Kita lihat apa betul enggak. Mana tadi, nah paling atas. Nah wes toh. Sekarang saya ingin kasih lihat pelanggan yang diisolir. Tadi isolir ya. Jadi ada 3 pelanggan yang diisolir saya ya. Jadi dia ini sudah diblokir akses internetnya, udah nggak bisa internetan. Coba misalnya bos minta tolong bond dulu yo 1 bulan, oke. Tak tambahi bond, oke. Nah misalnya ini siapa lagi 60, dia Kevin, misalnya Kevin lah, Kevin IP-nya 62. Oh Kevin ngebond dulu, oke bond. Kita lihat lagi di isolir.
dia misalnya ngebon 1 bulan, bon, enable diaktif, cuman mana Kevin tadi ya, Kevin ini dia, Kevin dia tetap ini jadinya, tetapnya istilahnya tanggal jatuh temponya tetap, tapi wifi nya masih jalan. Itu kan khusus tetangga biasanya ya bro ya, nggak enak loh. Bon dulu bro, oh iya, kadang-kadang kita lupa nyatet, jadi tanggalnya itu enak. Ini tak isolir lagi. Nah, sudah isolir lagi. Status isolir. Oke, cek lagi isolirnya, jangan sampai salah. Nah, isolir. Jadi keenakannya itu, jadi dari HP kita bisa ngotak-ngatik pelanggan. Enak toh? Oke, menu selanjutnya apa nah? Ini sudah ada semua di Big Bottom ya. Yang tak tambah itu ini firewall dengan PPP manajemen. Dan satu lagi menu. Nah, kalau di bawaan aslinya misalnya kita klik 3000, dia akan menggenerate. Tapi ini muncul nih, setuju beli enggak kan gitu. Itu ide awalnya ada yang beli, istilahnya apa ya, klien saya ya, yang beli nggak sengaja, jadi kan repot. Nah, kalau ada peringatan begini kan enak. Setuju ndak? Misalnya dia salah klik toh, coba tak batalkan dulu, saya kasih lihat. Misalnya tangannya mencetnya 15.000 tapi kepleset 150, kan repot toh, saldonya habis. Oke, tak generate 5.000 misalnya, ya setuju beli, oke. Jadi proses pembuatan voucher, nah dikirim kode vouchernya. Ini kode vouchernya. Ini tanpa batas waktu, ini masih bug ya. Ini belum saya tambah sistemnya. Jadi loginnya tinggal klik ini, bisa untuk HP sendiri. Oke. Jadi penambahannya di sini modelnya. Hai. Dan pembelian voucher, setuju dan tidak setuju. Di sini tak tambah harga member sekian. Misal sampean isi harga membernya pengurangan berapa? 2.000 dari 5.000, boleh lah. Atau harga aslinya 5.000, dia untung 500, berarti di sini muncul 4.500 secara otomatis. History transaksi, nah ini historinya muncul loh, keuntungan 1.000 untuk apa, reseller kita ya. Wah. Oke, lanjut bro, kita lihat menu lainnya dulu. Menu hotspot. Nah, ini sebenarnya merepotkan sekali ya menu hotspot ini. Hotspot user, jika kita kalah di menu aslinya, jika kita klik hotspot, itu semua daftar user di sini. Ini daftar user saya sekitar 3.000 daftar voucher ya yang tergenerate. Itu 3.000-an. Jadi itu selama 2 jam itu HP saya bunyi terus, plung 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 plung. Gara-gara saya salah pencet hotspot user. Jadi semua jumlah usernya itu masuk dalam Telegram. Gila nggak tuh? Apa nggak repot HP saya? Jadi sekarang saya batasi hanya boleh
25 per tab, supaya jika salah pencet kita nggak kewalahan HP nungguin HP-nya sampai habis voucher yang ada dalam sistem mikrotik. Oke, mungkin itu aja ya. Jadi menu-menu yang saya tambahkan dalam Mikbotam, dan sekali lagi ini hanya bisa untuk istilahnya menu admin, jadi admin yang akses. Kalau menu pengguna atau reseller kita tidak bisa, jadi dia hanya bisa jualan voucher. Yang penting bagi kita itu kan add PPPoE. Misalnya ada kesalahan, delete. Misalnya ada orang bayar, ya bayar. Jadi sistemnya itu kita bisa kontrol di HP, kan enak ya. Jadi kita lihat yang isolir siapa, yang bond siapa, kan enak kan. Nah, ini saya buat untuk mempermudah pengusaha RT RW net, itu di hotspot maupun di layan rumahan PPPoE. Oke Mas Bro, sekian dari saya. Video kelanjutannya yang mau filenya silahkan di kolom komentar. Nanti akan tak buatkan tutorial cara penginstalannya. Ini kebetulan saya install di web server ya. Oh ya, jangan lupa untuk menu aslinya ini. Jadi untuk sistem hotspot saya itu masih gabungkan dengan Mikmon. Jadi kita menggunakan profil Mikmon. Jadi hotspot setting voucher. Nah, jadi ini profilnya menggunakan profil Mikmon ya bro ya, karena saya tambahkan menu. Oh iya, satu lagi, tambahkan menu di sini. Ini pakai profil Mikmon ya, profil 4000. Jadi kolom komentarnya itu saya udah rubah untuk profil Mikmon. Nah, ini voucher yang belum aktif, dan ini voucher. Kode voucher ini sebenarnya untuk Mikmon ya. Jadi ketika kode voucher VC strip, nah ini pembuatnya VTSnet. Jika pembuatnya ada yang lain, dia akan muncul sini, ID-nya sekian. Jadi untuk VC strip ini Mikmon akan membaca, dan setelah aktif dia akan merubahnya menjadi ini dia masa habisnya. Itu Mas Bro ya. Jadi kita nggak repot buat profil baru untuk untuk voucher. Jadi profilnya gunakan profil Mikmon, dan Mikmonnya Mikmon versi ROS 7. Nanti tak bagikan, karena saya menggunakan ROS 7. Saya tidak pakai ROS 6 lagi, karena beli RB 5009 sudah ROS 7. Otomatis otakku berubah jadi ROS 7 bro. Sekian Mas Bro, yang pengen silahkan di komentar hal-hal apa aja yang perlu diperbaiki. Nanti tak coba perbaiki sesuai requestannya jenengan. Oke. Yang mau juga tinggal jadi atau menggunakan web server seperti saya, boleh juga, silahkan. Nanti di kolom komentar aja tak kirimkan nomor WA aku. Oke. Terima kasih. VTSnet undur diri.